Hah, akhirnya aku kembali lagi ke kamar ini, Mas. Ya, walau bagaimanapun, ini tetap kamar kamu yang. Terus selanjutnya gimana, Mas? Mas bingung yang. Di satu sisi, Mas masih kesal sama Mama dan Kak Desi. Lihat juga lah keadaannya, Mas. Mama lagi sakit loh. Kita udah gak ada uang lagi loh yang. Mas juga belum ada kerjaan. Aku masih ada simpanan emas kok. Itu aja kita jual, Mas. Ya janganlah yang. Kamu kan beli itu gak gampang. Masa mau dijual? Tapi kan keadaannya kita lagi butuh, Mas. Mas gak setuju kalau sampai jual tabungan Mas kamu yang. Ya udah, kamu pikir-pikir dulu lah, Mas. Kan lumayan, uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan Mama. Ya udah Dek, tenang aja. Insya Allah kakak bisa bantu kok. Bantu dari mana, Kak? Uang-uang yang dulu kok kasih ke kakak, udah kakak investasikan kok. Tinggal nunggu hasil aja. Investasi apa, Kak? Investasi saham kripto sama Mas Budi. Mas Budi? Mantan suami kakak? Iya Dek. Astaga, Kak. Kakak masih berhubungan sama lelaki bangsat itu? Dia itu penipu loh, Kak. Enggak loh Dek. Kemarin kakak investasi balik kok duitnya. 100% loh keuntungannya. Kak, nggak ada investasi yang ngasih keuntungan instan. Tanpa risiko yang besar, Kak. Ya kita harus menghadapi resiko besar lah Dek. Untuk mendapatkan keberhasilan. Ya udah terserah kakak lah. Pokoknya kau tenang aja, kalau keuntungan kakak cair, kakak kembalikan uang-uangmu dulu yang kakak ambil. Dude, kok kau yang masak? Ya kan biasanya aku yang masak di rumah ini, Kak. Udah, kakak aja yang masak, Dek. Kau kan capek. Enggak kok, Kak. Aku juga rindu masak di rumah ini. Iya sih, Dek. Kakak juga rindu kali masakanmu. Ya udah, makanya biar aku yang masak, Kak. Gini, Dek. Sebenarnya kakak mau minta tolong lah sama kau. Minta tolong apa, Kak? Kakak kan lagi investasi nih, kata Mas Budi. Nih lagi untung kali. Terus, Kak? Nah, untuk mencairkan keuntungannya itu, kakak harus invest dulu 5 juta lagi. Kakak pinjam duit mula, Dek. Kakak kan tahu keadaanku kayak mana sekarang kan, Kak. Mas Rasid juga belum dapat kerja. Mana ada duitku segitu, Kak? Ya jual aja emasmu, kakak janji. Nanti keuntungannya kita bagi 2, Dek. Ya nggak segampang itulah, Kak. Aku juga harus izin ke Mas Rasid dulu. Kalau bisa, jangan tahu Rasid, Dek. Pasti dia nggak setuju. Soalnya, pemikiran dia masih tertinggal soal investasi gini. Diam-diam aja, kakak jamin pasti untung lah kita, Dek. Ya udah, Kak. Aku pikirkan dulu ya, Kak. Makasih ya, Dek. Jangan lama-lama mikirinnya. Kesuksesan itu nggak akan terwujud kalau cuma dipikirin. Mas, kamu mau lamar kerja di mana, Mas? Nggak tahu lah yang. Keliling-keliling aja dulu. Daripada Mas diem-diem aja di rumah ya kan. Ya udah. Hati-hati ya, Mas. Tetap semangat. Iya, udah Mas berangkat dulu ya. Iya, Mas. Dek, gimana, Dek? Udah siap kau pikirkan tentang emas kemarin? Aku kalau nggak izin ke Mas Rasid, nggak berani ngasih, Kak. Udahlah, nggak usah ngomong masih Rasid. Pasti kakak balikin kok. Ya udah, kakak balikin 2 kali lipat. Aku minta waktu dulu boleh kan, Kak? Aduh, Dek. Mau berapa lama lagi, Dek? Kesempatan emas nggak bakal datang 2 kali loh, Dek. Iya, penyesalan juga nggak bisa kita hindari, Kak. Ya udah, kakak kasih waktu lah. Tapi jangan lama-lama, Dek. Kita nggak boleh menunda-nunda kesuksesan. Kakak nggak mau sukses sendiri, makanya kakak ajak kau. Iya, Kak. Sama ini, Dek. Kau ada megang duit 50.000 nggak? Ada, Kak. Kenapa, Kak?
Tolong isikan token listrik ya, Dek. Udah bunyi. Iya kak, nanti aku isikan. Nama kamu Albert Rashid. Iya betul Pak. Di sini saya lihat pengalaman kerja kamu cukup berpengalaman ya. Kebetulan iya Pak. Gini Pak, kayaknya posisi yang kami butuhkan itu sangat nggak layak untuk orang yang berpengalaman seperti Pak Rashid ini. Nggak apa-apa Pak. Saya siap kok ditempatkan di mana aja. Di posisi yang dibutuhkan untuk perusahaan ini pun nggak apa-apa Pak. Saya siap. Masalahnya Pak Rashid itu terlalu tua untuk posisi ini. Kami mencari yang masih muda Pak, yang pemikirannya itu masih fresh. Jadi saya nggak diterima ya Pak. Saya minta tolong kali Pak. Saya butuh kerjaan Pak. Jadi OB pun di perusahaan ini nggak apa-apa deh Pak. Kantor ini sudah punya OB Pak, jadi tidak mungkin OB yang lama kami keluarkan. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Saya pamit. Kenapa bengong gitu sih mas? Lagi mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa kok yang. Cuman lagi capek aja. Gimana tadi interview kerjanya mas? Diterima? Mereka nyari yang lebih muda yang. Mas terlalu tua untuk kerja di posisi itu. Nggak apa-apa mas, belum rezeki. Insya Allah mas nanti dapat kerja di tempat lain. Makasih ya sayang. Ya udah, yuk makan. Ami masak telur sambal kesukaan mas tuh. Sabarlah mas, ini juga aku usahain kok. Ini aku mau minjam emas istrinya si Rashid. Kalau udah ada, aku langsung transfer ke kamu. Kayak mana ini? Belum dapat juga uangnya. Si Tami pun minjemin emasnya gitu aja susah kali. Apa sih, Mak? Udah lama, pusing aku ini. Mama kalau nggak bisa ngomong, mending diam aja. Mi, kayak mananya? Nggak jelas sekali. Apanya kak yang nggak jelas? Mas Mula, kau niat minjemin nggak sih? Kan aku minta waktu kak. Itu tuh aja alasanmu. Lagian ini kan aku minjem, bukan minta. Ya aku nggak bisa ngambil keputusan gitu aja kak. Soalnya kan ada resikonya. Resiko apanya? Kan aku janji bakal baliki emasmu. Ya udah kak, nanti aku ambil emasnya. Cepet ya Mi, jangan sampai hari Sabtu. Soalnya Sabtu Minggu pasar saham tutup. Iya kak. Mau diapain masnya yang? Kok dikeluarin? Anu mas, Mas kan udah bilang yang. Mas nggak setuju kalau Ami jual Mas Ami. aku nggak niat jual kok mas. Ya terus itu? Aku mau bantu Kak Desi mas, dia lagi butuh uang. Butuh uang untuk apa lagi dia? Dia mau cairin hasil investasi dia mas. Fix lah, udah ketipu dia tuh. Mana ada investasi yang kalau cairin bonusnya harus kirim uang lagi? Jadi gimana mas? Ya terserah kamu lah yang. Kamu milih Kak Desi apa dengerin kata-kataku? Si Tami pun dibilangnya pula sama si Rashid. Ya pasti nggak dikasih lah. Duh, di mana lagi aku nyari uang nih? Mak, sembuhlah Mak. Sama siapa lagi aku mau sharing Mak? Aku nggak ngerti loh Mak, Mama mau ngomong apa?
Nih, Mama tulis aja di sini. Dukun. Oh, iya ya. Aku kan bisa tanya dukun siapa yang ngambil emas Mama. Dia kan sakti. Kau aja pun yang datang kemari. Tapi kok tumben kau sendiri? Mana mama kau yang mulutnya lancip itu? Udah nggak lancip lagi mulutnya, Mbah. Sakit mamaku, Mbah. Hah? Bisa sakit juga dia? Inilah, Mbah. Aku mau minta tolong sama Mbah. Apa? Minta air lagi? Enggak, Mbah. Terus? Gini, Mbah. Sebenarnya mamaku sakit gara-gara emasnya hilang. Jadi aku minta tolong sama Mbah untuk tengokkan siapa yang ngambil emasnya. Oh, bentar ya. Beda ini mantranya. Yang ngambil emas mamamu itu orang-orang terdekat. Siapa, Mbah? Ya, aku nggak bisa kasih tahu. Nanti jadinya fitnah. Justru kalau Mbah nggak ngasih tahu malah jadi fitnah, Mbah. Ah, sama aja pun kau kayak mama kau. Intinya orang terdekat lah. Ciri-cirinya, Mbah? Ya kayak orang pada umumnya lah. Ah, Mbah pun ngasih info nggak valid. Ya udah pilihlah kau. Aku mau nonton bola soalnya ini.